Metabolisme karbohidrat. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu metabolisme dan apa itu karbohidrat. Metabolisme adalah proses pengolahan zat gizi dari makanan yang akan diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Karbohidrat adalah senyawa yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Di dalam tubuh, karbohidrat akan diubah menjadi glukosa. Glukosa merupakan sumber energi utama untuk sel, jaringan, dan organ tubuh. Metabolisme karbohidrat merupakan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh untuk mengelola karbohidrat. Di dalam tubuh makhluk hidup, pengolahan karbohidrat melalui dua reaksi, yaitu reaksi pemecahan atau katabolisme dan reaksi pembentukan atau anabolisme. Reaksi pemecahan atau katabolisme adalah proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Sedangkan reaksi pembentukan atau anabolisme merupakan proses pembentukan zat atau molekul yang lebih besar dari molekul-molekul yang lebih sederhana. Fungsi utama metabolisme karbohidrat. Yang pertama itu menghasilkan energi. Ketika kita mengonsumsi karbohidrat, tubuh akan memecahnya menjadi glukosa, yang merupakan sumber energi utama bagi sel-sel. Glukosa ini kemudian digunakan untuk berbagai proses tubuh, seperti mempertahankan fungsi organ vital, melakukan aktivitas, dan menyimpan energi. Fungsi yang selanjutnya yaitu membangun dan memelihara jaringan tubuh. Karbohidrat juga dibutuhkan untuk membangun dan memelihara jaringan tubuh, seperti otot dan organ. Ketika tubuh memerlukan protein untuk membangun jaringan, karbohidrat akan diubah menjadi asam amino. Asam amino ini kemudian digunakan untuk membangun protein. Fungsi yang selanjutnya yaitu membantu pencernaan. Karbohidrat serat yang merupakan jenis karbohidrat kompleks membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Serat tidak dapat dicerna oleh tubuh, tetapi membantu menambah massa tinja dan membuatnya lebih mudah bergerak melalui usus. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Yang pertama itu ada jenis karbohidrat. Jenis karbohidrat terbagi menjadi dua, yaitu karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Karbohidrat kompleks seperti gandum utuh, kacang-kacangan, dan sayuran dicerna lebih lambat daripada karbohidrat sederhana. Hal ini menyebabkan pelepasan glukosa ke dalam darah secara bertahap, sehingga membantu menjaga kadar gula darah yang stabil dan meningkatkan metabolisme karbohidrat. Yang kedua, karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana seperti gula dan roti putih dicerna lebih cepat dan menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Hal ini dapat menyebabkan tubuh menyimpan lebih banyak lemak dan menurunkan metabolisme karbohidrat. Faktor yang selanjutnya yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik meningkatkan kebutuhan tubuh akan energi, sehingga meningkatkan metabolisme karbohidrat. Semakin banyak Anda bergerak, maka semakin banyak juga karbohidrat yang dibakar tubuh untuk menghasilkan energi. Faktor yang selanjutnya adalah faktor hormon. Hormon seperti insulin dan glukagon memainkan peran penting dalam mengatur metabolisme karbohidrat. Insulin membantu mengantarkan glukosa ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi, sedangkan glukagon membantu melepaskan glukosa dari hati ke dalam darah sehingga kadar gula darah rendah. Faktor yang selanjutnya ada usia. Seiring bertambahnya usia, metabolisme karbohidrat cenderung melambat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penurunan massa otot, penurunan aktivitas fisik, dan perubahan hormonal. Selanjutnya ada faktor genetik. Genetik juga dapat berpengaruh pada metabolisme karbohidrat. Beberapa orang dilahirkan dengan metabolisme karbohidrat yang lebih cepat daripada yang lainnya. Proses-proses metabolisme karbohidrat terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada glikolisis. Glikolisis adalah proses metabolisme awal yang mengubah satu molekul glukosa atau gula sederhana menjadi 2 molekul asam pirufat.
Proses ini terjadi di dalam sitoplasma sel dan menghasilkan energi dalam bentuk 2 ATP dan 2 NADH. Faktor-faktor yang mempengaruhi glikolisis yaitu yang pertama ada ketersediaan glukosa, yang kedua kebutuhan energi, dan yang ketiga ketersediaan oksigen. Gangguan yang berkaitan dengan glikolisis adalah penyakit penyimpanan glikogen. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi gen yang menyebabkan cacat. Proses yang kedua ada glikogenesis. Glikogenesis merupakan tahapan pembentukan glikogen dari glukosa. Glikogen adalah bentuk penyimpanan glukosa di dalam tubuh yang ditemukan di hati dan di otot. Faktor-faktor yang mempengaruhi glikogenesis, yang pertama itu ada insulin, yang kedua ada glukosa darah, dan yang ketiga ada aktivitas fisik. Gangguan yang berkaitan dengan glikogenesis adalah diabetes mellitus. Proses selanjutnya yaitu glikogenesis. Glikogenesis adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukosa. Proses ini terjadi ketika kadar glukosa di dalam darah rendah seperti saat berpuasa atau olahraga. Faktor-faktor yang mempengaruhi glikogenesis adalah kadar glukosa darah, hormon, dan kebutuhan energi. Gangguan yang berkaitan dengan glikogenesis adalah diabetes mellitus. Proses yang selanjutnya ada glikoneogenesis. Glikoneogenesis adalah proses metabolisme karbohidrat yang menghasilkan glukosa dari sumber non-karbohidrat, seperti asam amino, propinoat, dan gliserol. Proses ini terutama terjadi di dalam hati dan memainkan peran penting dalam menjaga kadar glukosa darah yang stabil, terutama saat asupan karbohidrat dari makanan terbatas. Faktor-faktor yang mempengaruhi gluconeogenesis, yang pertama ada kadar glukosa darah, hormon, kebutuhan energi, dan asupan protein. Gangguan yang berkaitan dengan gluconeogenesis yaitu kekurangan enzim. Kekurangan enzim yang terlibat dalam gluconeogenesis dapat menyebabkan hipoglikemia atau kadar glukosa darah rendah. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.